Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Tanpa terasa kita telah bukan hampir aja ya, ini sudah hari terakhir di bulan Januari ini. Ya, tanpa terasa kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2021. Dan bagi saya adalah sebuah kebanggaan, kepercayaan yang luar biasa untuk di akhir bulan ini saya berbicara kepada kita semuanya untuk memberikan hasil dari diskusi kita, sehingga itu akan menjadi tema tahun ini dan tentunya menjadi arah tahun ini untuk apa yang akan kita lakukan bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya melanjutkannya, saya akan memakai kesempatan ini untuk berbicara dari hati saya dan mengucapkan terima kasih. Tahun 2020 telah terlewati dengan segala dinamika. Berat tetapi mampu dijalani. Hal ini tidak lepas dari peran semua orang yang bersama dalam komunitas di GBIS Sungai Kehidupan yang lebih dikenal dengan River of Life Ministry. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih untuk seluruh anggota tim inti yang saling mensupport, saling mendukung, saling mengerti satu dengan yang lainnya, menjadi sebuah kekuatan yang tanpa batas untuk akhirnya kita bisa melakukan banyak hal di GBIS Sungai Kehidupan ini. Tim Power dengan segala keterbatasannya tetap mempunyai ide yang kreatif untuk bisa melayani Tuhan, bisa melayani musik, bisa menghadirkan suasana-suasana pujian dan penyembahan yang membuat kita sadar bahwa Dia memang patut untuk kita sembah. Tim gereja anak dengan segala keterbatasannya mampu menghadirkan sesuatu yang berupa pembinaan kepada anak-anak. Tim ibadah satu, fasilitator komunitas, koordinator yang bertugas selalu menjaga hubungan, selalu memberikan informasi, bahkan menjadi kepanjangan tangan kami untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Tim ibadah 2 yang menjadi tim ibadah online, gagasan, ide, kreativitas menjadi sebuah karya yang luar biasa sekali. Hari Selasa malam kita harus evaluasi, hari Sabtu kita punya waktu untuk berdoa. Sungguh sebuah tim yang luar biasa sekali. Tim ibadah 3 dengan ketua-ketua kelompoknya, walaupun banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sama seperti sebelum pandemi, tapi setidaknya lewat grup, lewat hubungan-hubungan yang terjalin, kami bisa mencoba melakukan pembinaan. Dan tentunya tim sekretariat yang mendukung segala sesuatunya dengan sangat luar biasa sekali. Bahkan kadang bekerja tanpa mengenal batas waktu, termasuk waktu rekaman seperti ini. Saya berterima kasih untuk ketulusan hati, karya, ide, kreativitas. Dalam kondisi suka, duka, dalam kondisi tidak enak, tidak nyaman, tetapi bisa menghasilkan banyak hal, adalah sebuah anugerah. Bisa bekerja sama dengan saudara-saudara semuanya. Secara pribadi, saya minta maaf apabila dalam pelayanan belum bisa mengakomodasi banyak hal. Oleh karena keterbatasan dan kelemahan yang membuat segala sesuatunya tidak mungkin dilakukan. Bahkan saya belum bisa menjadi teladan yang baik. Saya minta maaf. Saya berharap di tahun 2021 kita semakin maksimal
dalam pelayanan untuk menjadikan Yesus yang termulia dan utama. Apa yang sudah kita lewati, sesuatu yang luar biasa sekali. Saya kagum, saya bangga, dan saya senang bisa menjadi orang yang dapat dipercayai, sehingga dengan banyak hal kita bisa seperti hari ini. Dan saya berharap sekali lagi, tahun 2021 mari kita jalani dengan semangat dan rasa memiliki yang tinggi, rasa menghormati sesuai nilai-nilai yang kita coba pahami, kita pelajari, dan tentunya kita praktekkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman, hari ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali untuk menyampaikan kepada kita semuanya kira-kira gambaran, arahan apa yang akan kita buat dalam tahun 2021. Saya mulai dengan sebuah pengalaman bahwa di bulan Desember yang kadang saya sebutnya lalu begitu saja, seharusnya dalam rencana setelah mempersiapkan Natal dengan segala sesuatu yang harus dilakukan, maka saya mencoba memperhatikan kondisi terkini dan kemudian mengambil waktu sendirian untuk merenung sehingga dapat menerima sesuatu yang bisa menjadi arahan untuk dilakukan pada tahun 2021. Tetapi ketersediaan waktu yang terbatas dengan kesibukan untuk memberkati supaya Natal hadir pada keluarga dengan kesederhanaannya, dan ada kejutan-kejutan yang terjadi membuat tertunda kesempatan-kesempatan tadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian ada penggalan kata yang saya coba mendalami, memahami. Kata itu adalah kata re, yang bisa dilanjutkan dengan restruktur, redefinisi, reset, remind, dan lain-lainnya. Dan itu bertebaran di dunia maya, internet, dan sebagainya. Reset menjadi fokus saya, reset menjadi perhatian saya, karena menurut saya kondisi yang terjadi membuat kita harus mencoba menata segala sesuatunya menjadi sesuatu yang baru. Hidup harus berlanjut, karya harus nyata. Dalam sebuah perjalanan, saya melihat di balik awan gelap akan ada sinar terang yang meyakinkan diri untuk tetap berjalan dan berusaha. Ini perjuangan hidup menjadi warisan kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, tanggal 1 Januari 2021 saya di Pantai Amet. Dengan sedikit kegamangan mendengar beberapa kejadian yang terjadi, saya menerima ucapan selamat tahun baru dari teman saya, sahabat saya, Chong Ming En. Dan dengan ucapan selamat tahun baru ini, rasanya saya diberi energi baru untuk mengetahui kenapa dia tulis seperti ini, dan harapan apa yang dia harapkan terjadi pada tahun ini. Kemudian dari obrolan itu, dari cerita itu, saya mencoba mendiskusikan dengan beberapa orang dan mencari pencerahan di sana sini. Bahkan tanpa saya sadari, materi renungan firman yang disampaikan dalam IG Talk akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 memakai ayat yang sama. Dari sinilah akhirnya terwujud tema tahun 2021. Saya ingin memperkenalkan kepada kita semuanya. Temanya,
resetting at work. Diambil dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang tidak pernah saya bayangkan, tapi ternyata berbicara sesuatu yang sangat dalam dan yang paling menarik bagi saya. Ayat ini memaparkan sebuah kondisi terkini dari masa-masa yang sedang kita lewati. Dari ayat itu, Wahyu 21 ayat 5 sampai 7, ada 3 pokok penting yang semoga bisa kita dalami, membekali kita, karena firman itu membuat iman bertumbuh. Iman mendengar dan kemudian melakukan firman Tuhan. Inspirasi firman ini berbicara tentang segala sesuatu baru. Di ayat yang ke-6 merupakan sebuah eksistensi bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelamatkan kita, adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tetap eksis menjadi bagian dari hidup kita. Dan ayat ke-7 berbicara tentang menang. Barang siapa menang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segala sesuatu baru. Kalau kita belajar, ada 2 kata baru dalam bahasa Yunani, yaitu neos, berarti baru ke arah waktu. Artinya yang lalu tidak pernah ada, baru muncul. Sedangkan yang dipakai dalam Wahyu 21 ayat yang ke-5, baru yang kita kenali sebagai kata kainos, berarti baru kualitas dan sifatnya. Yang lalu sudah ada, tetapi kualitas dan sifatnya baru. Sederhana saja, kemajuan teknologi Android yang luar biasa sekali membuat rasanya setiap waktu selalu ada yang baru yang ditampilkan. Itu tidak berarti baru-baru muncul, tetapi sudah ada Androidnya. Cuma tipenya diperbarui, kualitasnya bertambah. Dan ada tambahan-tambahan yang membuat hidup ini akan jadi lebih mudah. Itu pengertian kata baru yang ada dalam Wahyu pasal 21 ayat 5. Segala sesuatu baru. Nanti pada bagian yang lain, saya ingin terangkan lebih detail lagi. Karena dalam pokok yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saya akan lebih banyak menyoroti bagian ini, segala sesuatu baru, untuk membawa kita punya gambaran besar, kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam tahun ini. Sekali lagi, Wahyu 21 ayat 5, kata baru memakai kata kainos yang berarti baru kualitas dan sifatnya. Di bagian yang lain dari ayat yang ke-6, seperti yang saya katakan tadi, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani yang merupakan
sebutan Yesus Kristus untuk dirinya sendiri sebagai yang awal dan akhir. Dia sumber air kehidupan yang memberi minum dengan cuma-cuma bagi yang haus. Eksistensi keberadaannya dia, bahwa dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, menjamin, menuntun, memimpin. Dan ingat di ayat kelima tadi, dimulai dia yang ada di takhta. Mari kita fokus perhatian kita di dalam segala sesuatu yang sedang terjadi ini. Dia tetap tidak pernah berubah, karena dialah yang alfa dan yang omega, yang awal dan yang akhir. Berarti di dalam dia ada segala sesuatu yang menjamin hidup kita untuk memperoleh kemenangan. Ayat 7 berkata, barang siapa menang. Bagian ini mungkin baru awal sebuah informasi, karena saya percaya teman-teman yang lain nantinya akan mencoba mengupas, mengeluarkan semua kekayaan firman yang akhirnya menjadi sebuah tuntunan langkah yang kita harapkan bersama di akhir tahun 2021 ini. Kemenangan-kemenangan, banyak kemenangan yang kita peroleh dari seluruh bagian hidup ini. Pernyataan barang siapa menang banyak ditulis dalam kitab Wahyu. Setidaknya memberi petunjuk bahwa menang itu siapa yang bertahan hingga akhirnya dalam proses hidup yang ditentukan dia yang duduk di atas takhta. Menang adalah melewati semua dinamika hidup yang merupakan sesuatu yang digariskan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup kita sebagai pemilik waktu, pemilik alam semesta, dan pemilik hidup kita ini. Dan tentunya dia punya rencana yang pasti yang akan dia lakukan bersama dengan kita. Dua bagian terakhir ini saya tidak perdalam pada kesempatan ini. Saya percaya ada banyak teman nanti yang akan mengupas. Kita kembali lagi kepada ayat yang kelima, segala sesuatu baru. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata baru memakai kata kainos. Baru karena kualitas dan sifat. Dan kata segala sesuatu itu bukan segala-galanya menjadi baru. Kata segala sesuatu itu menunjuk pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan semoga bagian penggalan ini setidak-tidaknya memberikan kepada kita sebuah pencerahan. Oh, kalau begitu, saya ini sedang ada dalam kehendak Tuhan, atau saya hidup menurut cara hidup saya sendiri. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sekali lagi, kata baru, pada aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, memakai kata kainos. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Artinya sudah ada. Yang baru ini akan berubah kualitasnya, sifatnya, dan laut pun tidak akan ada lagi. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ingat ya, Yerusalem baru turun dari surga dalam sebuah ilustrasi seorang pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Mungkin banyak orang dalam tafsiran-tafsiran yang terdahulu
lebih mengonsentrasikan kepada Yerusalem baru sebagai kota, sebagai bangunan yang akan nyata di muka bumi ini. Saya mencoba melihat bagian-bagian lain dari ayat ini yang menurut saya lebih menarik lagi. Perempuan yang berdandan untuk suaminya. Perempuan gambaran dari gereja Tuhan yang menyiapkan dirinya untuk suaminya. Terus diikuti dengan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan akan diam bersama-sama dengan mereka. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Poin ini lebih lagi mendalamkan pengertian kita. Menurut saya bukan Yerusalem baru dalam arti bangunan, tetapi ada sebuah relasi, kekuatan hubungan bahwa gereja sedang menyiapkan dirinya untuk berkenan bagi Yesus yang adalah mempelai laki-laki. Kemudian Tuhan itu tinggal bersama dengan umatnya. Ada sebuah relasi, dan di dalam relasi itulah eksistensi dia sebagai Allah terakui. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Bagian yang lain, ayat keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita dalami satu persatu. Langit yang baru dan bumi yang baru menunjuk pada pemakaian kata baru yang jelas diambil dari kata kainos. Maka menurut saya, penafsiran saya, pemahaman saya, maka langit dan bumi yang baru dapat ditafsirkan sebuah tatanan baru, kualitas dan sifatnya. Bukankah hal ini sedang terjadi? Di sisi lain, dengan pandemi ini banyak korban, dan kita pun sedih mendengarnya. Karena ada banyak perasaan, saya menyebutnya sebagai perasaan yang nano-nano. Tetapi di balik itu semuanya, tahukah kita bersama bahwa kita ini sedang ada, orang bilang itu kenormalan baru, tatanan baru. Dari gambar yang saya ambil, new normal itu bicara soal e-learning, bahwa belajar itu tidak di bangku sekolah, tapi dimanapun kita bisa belajar. Maaf. Tatanan baru itu berbicara soal online. Segala sesuatu sekarang jadi online. Lebih mudah, tapi harus diajari, harus belajar lebih banyak. Orang sekarang sudah tidak datang ke bioskop lagi, bioskop yang datang ke rumah. Orang sekarang sebagian besar tidak bekerja di kantor, rumah jadi kantor. Ada kenormalan baru yang harus terjadi dalam hidup kita. Ini yang saya pikirkan tentang langit dan bumi yang baru. Dan kalau kita baca tadi, dikatakan lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Kenormalan hidup yang lalu mendadak sontak harus berubah semuanya.
Dan sekarang kita ada dalam sebuah kenormalan baru. Dan dikatakan dan laut pun tidak ada lagi. Dalam mitologi kuno yang pernah saya baca, laut itu digambarkan sebagai tempat yang menyeramkan, tempat setan dewa yang menakutkan itu berada. Kalau ini menjadi bagian dari sebuah pembaharuan bahwa akan ada langit baru dan bumi yang baru, menurut saya, mari kita waspada dan belajar dengan baik pada bagian ini. Ya, kita ada dalam sebuah tatanan baru. Tapi adanya kita dalam tatanan baru harus betul-betul kita waspadai, bukan sebagai sebuah alih-alih ketakutan. Bahkan dalam sebuah obrolan dengan Mingen, saudara Mingen itu bercerita, iblis itu tukang tiru, pura-pura tahu, dan dia hendak mencoba menggagalkan rencana Tuhan dalam diri orang percaya dengan menyebarkan ketakutan, kecemasan yang tidak beralasan, sehingga dasar orang hidup dalam sebuah kenormalan baru bukan kepentingan surga, tapi sebuah kondisi yang tidak nyaman, yang cemas. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat datang dalam tatanan baru. Tapi mari kita pahami, pelajari dengan baik bahwa di dalam tatanan baru itu, sekali lagi, hidup kita harus kembali kepada rencana Tuhan. Kesadaran kita melakukan sesuatu yang baru itu bukan karena ketakutan, bukan karena kecemasan, tapi sebuah keyakinan Allah yang memulai, bahwa Allah yang akan menuntut sampai pada akhirnya, karena Dia Alfa dan Omega itu. Dan ini butuh energi besar. Anggap aja ini sebagai sebuah informasi. Tapi setidaknya informasi ini yang saya berharap dalam tahun ini kita semuanya mempersiapkan banyak hal. Karena ada kondisi yang enak dan nyaman, tapi harus kita jalani. Dan seperti yang tertulis, bahwa langit dan bumi yang baru itu akan kita lalui. Kalau firman mengajak kita, kalau firman menuliskan, berarti kita yang harus menjalaninya. Perubahan sedang terjadi yang membawa perubahan cara berpikir, cara hidup, dan tentunya akan mempengaruhi emosi, mental, dan semua aspek kehidupan. Hanya orang yang mau berubah dan siap belajar cara baru yang dapat melewati ini semuanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita sadar 2020 sudah kita tinggalkan. 2021, ayo kita arahkan hidup kita dengan mempersiapkan tatanan-tatanan baru yang harusnya jadi bagian dari hidup kita. Kalau kita ini hidup bersih, bukan karena takut COVID, karena itu lebih berkualitas. Kalau kita dibawa masuk dalam dunia online, e-learning dan sebagainya, mari kita ambil hal-hal yang penting, karena itu membantu kita untuk jadi berhasil. Saya mencoba mencatat dari apa yang saya pelajari. Ada beberapa tatanan baru yang sedang terjadi. Dan sekali lagi, itu akan menguras energi. Tetapi kalau kita menyadarinya bersama dengan Dia yang awal dan yang akhir itu, maka kita akan bisa melewatinya. Saya sebutnya akselerasi digital. Akselerasi itu sebuah percepatan. Baru-baru ini ada isu WA sudah dibeli oleh Facebook dan
pemakai WA itu datanya akan dimiliki oleh Facebook. Bahwa firman Tuhan pernah berkata bahwa tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui orang. Itu akan terjadi. Kalau sekarang kita baru sadar dan mencoba untuk tidak WA, maka ada guyonan yang berkata gratis saja kok minta aman. Nah, mau tidak mau kan kita harus mencoba mengelola, menata segala sesuatunya. Akselerasi digital itu artinya ya segala sesuatunya serba digital. Uang tunai akan jadi semakin berkurang. Uang digital ada. Mau beli, semuanya serba digital. Masalahnya sekarang menyadari enggak bahwa harus belajar, enggak nyaman, ya harus dijalani. Belum lagi kecemasan masyarakat. Orang berkata tsunami informasi, bahwa informasi menghantam sedemikian rupa. Sekarang ini sulit membedakan informasi yang baik, yang benar, gitu. Yang hoax, wah sudah bercampur baur. Dan yang paling tidak enak, informasi-informasi itulah yang kadang-kadang menggoyahkan kita. Saya ini pernah satu saat karena pengalaman di bulan Desember, pada suatu hari saya menerima kabar lewat grup. Ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Pagi satu, siang satu, menjelang sore, saya dapat informasi lagi. Ada hamba Tuhan yang masuk ICU. Saudara, saya lagi nyetir itu bisa meredek sendiri. Bisa cemas. Kalau ditanya, loh kenapa cemas? Ya saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi loh. Dan menurut saya ini bukan dialami oleh saya saja. Ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Di sini kita harus belajar untuk segera mengambil tindakan. Mengkonfirmasi, meyakinkan diri sendiri bahwa dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tatanan hidup yang baru ini memiliki dampak yang luar biasa, bisa menguras energi, tapi di bagian yang lain bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Belum lagi dunia virtual yang kreatif. Saya sedikit bedakan antara akselerasi digital dan dunia virtual yang kreatif. Akselerasi digital adalah membuat kita ini belajar. Yang tidak nyaman, yang tidak enak itu harus kita lakukan karena itu menjadi sebuah keharusan yang terjadi pada hari-hari ini. Dunia virtual yang kreatif itu berbicara bahwa dunia virtual itu bukan dunia nyata. Kalau dulu aja dengan game, wah sudah anak-anak punya banyak dampak, termasuk dampak-dampak negatifnya, tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Nah sekarang kita tidak diperhadapkan pada satu masalah aja, game, belajar. Kita harus belajar online, anak-anak harus belajar online. Orang tua harus mengikutinya. Termasuk bagaimana mengatasi kebosanan-kebosanan yang dialami oleh banyak anak. Sehingga kadang-kadang banyak anak yang frustasi, banyak anak yang stres karena seperti itu. Nah, disinilah peran dari banyak pihak untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif di dalam dunia virtual itu. Karena ketidakmampuan, ketidakmungkinan, keterbatasan untuk ketemu dan sebagainya. Ini menjadi masalah besar. Enak kalau kita bicara dunia, langit dan bumi yang baru. Tapi mari kita sadari, untuk sampai ke sana ada banyak energi, ada banyak pengorbanan, ada banyak sesuatu yang harus dikorbankan. Dan saya berharap tahun ini kita bisa lewati. Di bagian yang lain, sistem hidup
yang tidak jelas, tetapi sederhana. Kenapa saya sebut tidak jelas? Karena sistemnya tidak terkontrol lagi. Guru tidak bisa mengontrol muridnya. Bos tidak bisa mengontrol karyawannya. Dan banyak hamba Tuhan yang bercerita, saya sekarang nggak tahu, cuma saya apakah sedang hidup dengan Tuhan atau tidak. Tetapi sederhana artinya ya ibadah gitu aja. Kita bisa beribadah, nggak usah formal kan. Pakai closing web pun jadi. Tapi mari kita coba perhatikan bahwa ini tatanan baru. Yang disebut dengan tatanan baru itu bukan hanya sekedar perubahan sementara. Tidak. Mungkin akan menggejala menjadi bagian dari kehidupan. Nah, kalau kita biasa meremehkan, saya yakin kebiasaan itu akan tetap dan membuat segala sesuatunya jadi remeh. Dan yang remeh itu akan berarti pada masanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ini mari kita menyadari ini sebuah perubahan yang kalau kita tidak hidup dalam pengenalan kita akan Alfa Omega, kita akan larut dan hancur. Kecuali kita kembali lagi kepada Dia yang Alfa dan Omega itu, yang menyediakan air kehidupan kepada kita dengan cuma-cuma. Di bagian ini kita harus sadar kita tidak hidup dengan cara yang seperti dulu lagi. Ada hal yang baru yang harus tertambahkan dalam hidup kita. Tatanan hidup baru itu di dalam Ibrani pasal 20, dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 ada sebuah penggambaran yang menarik. Dikatakan waktu itu suaranya menguncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pemahaman ayat ini berbicara tentang begini, segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncang terus dalam hidup ini, supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap di muka bumi ini. Apa yang tidak tergoncangkan itu? Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ditetapkan di bumi ini menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapakah orang yang ada dalam kerajaan itu? Orang-orang percaya. Kalau kita mengalami kegoncangan-kegoncangan dalam hidup ini, maka pilihan yang terbaik adalah memahami isi kerajaan Allah, di mana Yesus menjadi Raja. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi dan beribadah. Datanglah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan cara hormat dan takut. Kalau tidak seperti itu, maka akan ada api yang menghanguskan. Bukan karena Allah kejam, bukan karena Tuhan jahat, tidak. Tapi ini merupakan bagian dari konsekuensi dari perubahan-perubahan dalam hidup ini. Resetting Edward akan mengajak kita untuk menata ulang karena kita sedang ada dalam bumi, langit dan bumi yang baru.
ayat yang kedua dan ketiga. Sekali lagi seperti yang katakan di awal tadi, ini bukan Yerusalem baru sebagai bangunan, tetapi relasi antara orang percaya dan Tuhan akan baru kualitas dan sifatnya, dan itu menunjuk pada kualitas dan sifat Tuhan. Saya akan ilustrasikan dalam bagian ini karena di ayat yang ketiga ada sebuah pernyataan yang penting di situ. Dikatakan, iya, Tuhan akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Berarti fokus daripada Yerusalem baru itu bukan bicara soal bangunan kota yang akan berdiri tegak. Menurut saya itu bukan urusan saya. Tetapi yang menarik dari Yerusalem baru itu, di mana Tuhan berdiam bersama dengan umatnya. Untuk apa dia berdiam? Dia ingin membangun relasi yang baik sekali dengan umatnya. Supaya dari relasi itu, kita semakin mengenali dia. Supaya dari relasi itu, kita bisa menyepadankan hidup kita dengan dia. Dan supaya dari relasi itu, kita tahu kehendaknya. Saya tampilkan beberapa foto yang merupakan gambaran. Semakin saya mengenali Haniel anak saya, semakin dia membangun relasi dengan saya, kita semakin mengenali. Saya kenal Haniel dan Haniel kenal saya, dan itu menghindari saya dari sebuah konflik yang berkepanjangan karena kita saling mengenal. Melatih keberbedaan, saya menyadari anak saya seperti itu dan dia menyadari saya seperti ini. Lebih solid lagi. Lebih solid lagi, itu membuat kita jadi sepadan. Dengan Allah, saat kita membangun relasi, kita akan menjadi seperti gambaran rupanya. Ini akan menentukan keberhasilan hidup kita. Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambaran rupanya. Proses kesepadanan inilah menjadi titik tolak untuk membuat kita berhasil hidup ini. Dan kesepadanan itulah yang akhirnya menetapkan langkah yang pasti. Kita tahu kehendaknya untuk kita lakukan. Waktu saya bergaul dengan Haniel, mengenali Haniel, muka kita jadi semakin mirip ya. Tergantung cara pandangnya. Tapi yang pasti, dia tahu maksud saya. Dan saya pun tahu maksudnya dia. Dengan rela, dia bisa menundukkan diri taat pada saya. Dan ini merupakan proses yang akhirnya membuat keluarga semakin kuat. Bapak Ibu saudara sekalian, menurut saya ini bukan hanya sekedar persekutuan doa, ini bukan hanya sekedar keintiman rohani, tapi keintiman yang berkualitas dan sifat mendalamnya itu, sehingga sampai di batas ini kita akan semakin menghayati Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita semuanya. Suatu saat saya diberhadapkan dengan sebuah pertanyaan dalam saat teduh dan renungan saya. Kamu tahu nggak Tuhan itu baik? Ya, saya tahu Tuhan baik. Saya meyakini dan saya mengalami Tuhan baik. Terus pertanyaan berikutnya, kalau Tuhan itu baik, menurut kamu, kenapa kamu protes sama Tuhan? Saya mulai berpikir, iya, kenapa saya protes ya? Gitu. Karena saya tahu dia seharusnya baik. Berarti nggak ada pilihan bagi saya untuk selalu saya ada dalam maunya dia. Maka saya akan menemukan keberhasilan yang nyata dalam hidup saya.
Ayo, temukan relasi dengan Dia sampai kita mengenali dan kita memiliki kekuatan seperti mata air yang membuat kita tidak pernah haus. Bahkan dari hati memancar kehidupan untuk orang yang membutuhkan. Di bagian yang keempat, ayat yang keempat, bagian 3, tapi ayat yang keempat, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Air mata, maut, perkabungan, rapat tangis, duka cita adalah akan terjadi terus dan wajar untuk terjadi. Tapi menurut kitab Roma pasal 5 ayat 3, dalam pergumulan hidup orang percaya, dia akan memiliki daya tahan. Roma 5 ayat 3 berkata, kesengsaraan dalam bahasa yang lain disebut tekanan hidup menimbulkan ketekunan, daya tahan. Nah, kalau saya bicara soal daya tahan, bukankah hari-hari ini sebetulnya orang sudah mulai tahu kok, untuk menghadapi COVID-19, perkuat daya tahan tubuh, imun dalam tubuh, itu kunci utamanya. Ya, walaupun nanti akan ada banyak dinamikanya di situ, tapi itu kan menjadi kunci utamanya. Nah, berarti dalam hidup sehari-hari kita bisa mengalami kecemasan, kita bisa menangis karena sedih, karena kita bisa cemas dan sebagainya. Tapi saat kita melewati semuanya ini, sudahkah kasih karunia-Nya seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5 tadi, yang membuat kita bertahan dalam tekanan-tekanan hidup ini, sehingga kita belajar takut, kita belajar untuk memiliki daya tahan, dalam orang bahasa Inggrisnya endurance, gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang terus memberikan harapan. Harapan dalam semangat baru selalu muncul seperti fajar pagi hari, memandang dengan pasti hari depan. Berarti yang Tuhan mau, hal-hal yang baru itu akan berkaitan dengan sebuah tatanan baru yang mau tidak mau harus kita belajar, dan hati-hati, waspada, jangan sampai iblis pun bekerja, karena Tuhan sudah memastikan ini jalannya. Hal yang baru itu akan berbicara soal relasi yang semakin mendalam dan relasi yang menemukan kontak dengan maunya Tuhan untuk kita kerjakan di muka bumi ini. Dan hal baru itu akan membuat kita memiliki semangat hidup, daya tahan untuk menghadapi semua dinamika hidup. Itu yang akan terjadi dalam hidup. Ya, enak untuk dikhotbahkan, tapi sulit untuk dialami. Tapi ayo kita belajar tahun ini, sehingga di akhir tahun 2001 ada banyak kemenangan-kemenangan yang kita peroleh. Ini inspirasi firman-Nya. Pilah-pilah sendiri ya, mana yang jadi informasi dan mana yang penting untuk kita coba tata hidup kita. Nah, sekarang saya akan menerangkan kenapa kita pakai resetting Edward. Saya sebutnya inspirasi istilah. Resetting itu menata ulang. Dari diskusi ini akhirnya saya simpulkan, resetting itu menata ulang dengan beberapa parameter ukuran agar sesuai dengan kondisi dan tujuan. Di sini resetting itu menciptakan sesuatu yang baru. Baru kualitas tadi. Sedangkan kalau kita pakai reset itu mengembalikan ke kondisi awal, semula, tanpa ada sesuatu yang baru. Resetting itu menata ulang dengan mengkondisikan. Yang dilingkari itu. Saya menemukan sebuah tulisan yang dikutip dari Brilio.net dari laman PLOS. Simbol ini muncul pada abad pertengahan. Dari beberapa sumber menyatakan bahwa simbol
dalam bahasa Indonesia berarti pada atau di, berasal dari at yang berarti toward or at, atau untuk, menuju pada. Sekalian, kenapa angka 1? Angka 1 menunjukkan kepada yang utama dalam hidup ini. Yesus yang nomor 1 dalam hidup ini. Dia satu-satunya yang berkorban untuk membenarkan kita semuanya. Yesus menempatkan prioritas pertama dalam hidup ini. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, resetting at what? Itu berarti menata hidup ini, ngeset ulang. Mungkin tidak harus total, bukan reset, ngeset, gitu, men-set ulang dengan mengkondisikan, bahwa kita punya tujuan untuk hidup sesuai dengan yang nomor 1 dalam hidup. Siapakah nomor 1 dalam hidup saudara? Kalau dia Yesus, kalau dia Tuhan menjadi prioritas hidup saudara, kita set ulang, gitu ya, hidup ini, kondisikan hidup ini. Firman-Nya sudah berkata, bumi, langit dan bumi baru. Tapi dia tidak akan meninggalkan umatnya. Dia tinggal bersama dengan umatnya. Dan dia menjamin harapan, semangat yang baru ditambahkan dalam hidup ini. Yang penting dalam bagian saya ini adalah, ayo kita mempersiapkan diri untuk beradaptasi dalam tatanan hidup baru, kenormalan yang baru. Hadapi semua problema dinamika yang sedang kita alami, baik tentang pekerjaan kita, tentang pendidikan anak, hubungan suami istri, dan banyak hal lagi. Karena mau tidak mungkin harus beradaptasi dalam tatanan baru ini. Dengan tingkatkan relasi yang semakin berkualitas dengan Dia yang berdiam di antara umatnya. Dia Tuhan yang tidak jauh. Dia Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Dia Tuhan yang hidup bersama dengan umatnya. Dia Tuhan yang akan menyatakan kehendaknya, kemuliaannya untuk umatnya. Dan persiapkan diri untuk mengelola diri kita sehingga memiliki daya tahan yang teruji. 3 hal ini coba kita pikirkan, coba kita renungkan, dan coba kita jalani. Dan saya berharap teman-teman yang lain akan saling melengkapi sehingga ada banyak hal yang kita bisa buat dalam tahun ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itulah janji Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami di awal tahun ini, walaupun kami sudah harus masuk ke bulan kedua dalam tahun 2021 ini, tetapi buat kami menyadari siapa diri kami, dan buat kami men-set ulang sesuai dengan tujuan, kondisi yang sedang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Sehingga dalam perubahan ini, iblis tidak turut bekerja bersama dengan kami, tapi kemutlakan kasih karunia yang menjadi utama dalam hidup ini dan membuat kami ada dalam jalan. Ajari kami untuk hidup sesuai dengan kehendak. Ajari kami terus membangun dalam sebuah relasi yang berkualitas dengan Tuhan, sehingga relasi itu yang memberi jaminan bahwa Engkau Allah yang setia, yang baik dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu dalam semua yang mereka lakukan, dan mereka akan belajar. Ada hal-hal baru
yang akan nyata dalam hidup mereka. Seperti firman-Mu berkata, untuk orang yang mengasihi Engkau menyediakan segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tahun ini menjadi tahun resetting Edward dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, karena Engkau Allah yang tetap tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.